Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan tenaga kesehatan semuanya. Masih menyambung dengan penyakit antrak yang kemarin sudah kita sampaikan. Dan di pertemuan hari ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang hal apa sih yang harus dilakukan ketika seorang itu dia terkena atau mungkin dia dicurigai terkena antrak ya. Karena antrak beberapa waktu terakhir ini kalau kita perhatikan di pemberitaan media massa itu cukup lumayan ya untuk prevalensinya, sehingga ini kita sangat penting sekali untuk memahami kira-kira apa sih yang harus dilakukan ketika seorang itu dia dicurigai terkena terkena antrak ya. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa antrak ini adalah dia tidak nular sifatnya, jadi dia berbeda dengan penyakit flu ya. Dan di CDC ini dia ada satu statement yang menyampaikan bahwa seorang itu dia tidak akan terkena antrak ya, jadi berpindah dari orang ke orang seperti orang kena flu kayak gitu. Tapi ini pada kasus yang sangat jarang itu ada transmisi antrak. Jadi antrak itu dia bisa menular ini melalui beberapa jaringan atau cairan yang dia dikeluarkan oleh kulit ya gitu ya. Dan kita sudah ketahui bahwa antrak itu di antara jenisnya adalah di integumen antrak atau antrak yang dia mengenai pada kulitnya. Nah, ketika seorang terkena antrak pada kulit, itu dia akan menemukan semacam cairan. Nah, cairan inilah yang dia bisa menularkan apa namanya ke orang lain ya gitu. Tapi untuk sejauh ini kasus yang sangat jarang sekali. Jadi secara umum ini antrak dia bukan satu kondisi yang menular ya secara umum ya gitu. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan ketika seorang itu dia terkena antrak? Yang menjadi poin penting dari materi CDC ini adalah antibiotik dan juga antitoksin ya gitu. Ya. Karena antrak itu dia disebabkan oleh bakteri ya, bakteri, sehingga treatment bakteri yang paling baik adalah dengan antibiotik kayak gitu. Nah, di sini peran dari dokter itu sangat penting sekali untuk menentukan kira-kira antibiotik apa sih yang cocok untuk pasien antrak kayak gitu ya. Dan kemarin kita sudah sampaikan beberapa tanda gejala seorang yang kena antrak itu ada macam-macam ya, tergantung di mana antrak itu dia mengenai. Ketika ada di kulit, kemudian ada di respirasi, kemudian ada di pencernaan, itu dia ada sendiri untuk tata laksananya ya. Tapi secara umum ketika seorang itu dia kena antrak, maka dia diberikan antibiotik dan tentunya ini diberikan lewat intravena ya. Jadi seorang itu dipasang infus, kemudian dia diberikan antibiotik sesuai dengan kondisi si orang tadi kayak gitu ya. Nah, ketika seorang itu dia kena antrak, maka ini disarankan untuk secepat mungkin untuk recovery ya gitu. Ini ditekankan bagi mereka yang kena antrak tapi di bagian kardiorespirasi karena itu dua organ yang sangat vital ya. Ketika dia terganggu maka akan terganggu semua fungsi yang ada di tubuh, sehingga kalau seorang itu dia dicurigai kena antrak dan dia ada tanda-tanda sesak nafas, kemudian nyeri dan sebagainya pada area dada, maka dia juga harus segera dapat treatment yang full recovery ya menurut CDC kayak gitu ya. Nah, di sini dokter atau tenaga kesehatan dia akan menyeleksi antibiotik apa sih yang cocok untuk si pasien ini. Jadi ada dua pertimbangan yang dijadikan sebagai alasan penentuan antibiotik, jenis antibiotiknya. Yang pertama adalah dari kondisi klinis pasien ya. Yang kedua adalah dari medical history dari pasien ini. Apakah si pasien dia pernah mendapatkan terapi antibiotik yang ada atau mungkin sudah pernah dapat atau pernah konsumsi antibiotik sebelumnya. Nah, ini akan dikaji secara umum oleh tenaga kesehatan. Yang kedua adalah antitoksin ya gitu. Nah, ini terapi yang juga penting. Karena antrak itu dia ada spora dan ketika dia masuk di tubuh itu dia akan menjadi aktif seperti itu ya. Ketika dia aktif, kemudian dia bisa menggandakan diri, yang dia bisa menyebar kemana saja sesuka hati dari si antraknya tadi ya. Kemudian dia akhirnya dia memproduksi semacam toksin ya gitu atau racun ya. Produce toxin or poison. Jadi dia eh, mensekresikan toksin atau racun ya gitu. Dan racun ini yang akan menimbulkan gejala-gejala yang sudah kita amati di beberapa media hari ini kayak gitu ya. Nah, treatment terbaik untuk toksin adalah dengan memberikan antitoksin ya. Jadi the one possible treatment adalah antitoksin ya gitu. Dan di sini ada beberapa antitoksin yang dapat diberikan, tentunya ini melalui pengkajian kondisi klinis pasien dan ya, sudah bisa ditentukan kira-kira si pasien ini dia akan diberikan antitoksin yang jenis yang mana seperti itu ya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Secara prinsip antrak itu treatmentnya diantaranya adalah antibiotik dan juga antitoksin ya gitu. Nah, tentunya ini treatment dengan pendekatan medikal. Tapi ketika kita melihat dari pendekatan nursing atau perawatan, kita bisa
memberikan treatment pasien antraks sesuai dengan kondisi atau simptom yang dialami oleh pasien-pasien yang ada, seperti itu ya. Jadi misalkan sesak napas ya kita berikan oksigenasi, kemudian kita posisikan semivolar dan sebagainya. Itu contoh kecil yang mungkin bisa diterapkan oleh perawat ketika menangani pasien-pasien dengan antraks. Secara inti bahwa setiap tenaga kesehatan itu dia punya pendekatan yang beda-beda ketika menangani antraks. Kalau medikal dia fokus di antibiotik dan juga antitoksin, tapi kalau nursing dia fokusnya di simptom dan juga kebutuhan dasar manusianya. Kalau farmasi dia lebih jauh ke efek pengobatannya dan sebagainya. Sehingga ketika beberapa tenaga kesehatan itu berkolaborasi, maka ini akan bisa memberikan satu efek yang cukup bagus sekali bagi pasien-pasien yang terkena antrak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.